Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ibnu Hajar, mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, akan menjelaskan materi tentang teori produksi dan estimasi. Happy watching guys. Pertama, pengertian teori produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan sesuatu baik berupa barang, seperti pakaian, sepatu, makanan, maupun jasa. Teori produksi merupakan teori pemilihan atas berbagai alternatif, terutama menyangkut keputusan yang diambil oleh seorang produsen dalam menentukan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Fungsi produksi ini ditunjukkan dalam bentuk matematis antar faktor-faktor produksi dengan keluaran produksi. Penggunaan fungsi produksi ini akan membantu para pengambil keputusan produksi untuk mengetahui bagaimana mengolah faktor-faktor produksi secara optimal. Oleh karena itu, maka fungsi produksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Q adalah quantity, F adalah fungsi, K adalah kapital, L adalah labor, R adalah sumber daya alam, T adalah teknologi. Jangka waktu produksi terbagi atas dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu ketika input variabel dapat disesuaikan, namun input tetap tidak dapat disesuaikan. Produk total adalah jumlah total yang diproduksi selama periode waktu tertentu. Produk total akan berubah menurut banyak sedikitnya faktor variabel yang digunakan. Produksi rata-rata adalah total produksi dibagi dengan jumlah faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan produksi tersebut. Produksi marginal adalah tambahan kuantitas output yang dihasilkan dengan menambah satu unit input itu dengan menganggap konstan seluruh input lainnya. Yang kedua, jangka panjang merupakan satu waktu di mana seluruh input variabel maupun tetap yang digunakan perusahaan dapat diubah. Dalam teori produksi yang menggunakan satu variabel ini, terdapat sebuah hukum yang disebut the law diminishing of return yang dipopulerkan oleh David Ricardo. Yaitu jika faktor produksi yakni tenaga kerja ditambah kuantitasnya, maka hasil produksi total akan mengalami kenaikan. Jika penambahan terus dilakukan, maka penambahan total produksinya akan mencapai titik maksimum dan produksi dengan satu variabel. Pada fungsi produksi ini diketahui bahwa tingkat produksi dapat berubah dengan merubah faktor tenaga kerja dan atau jumlah modal. Perusahaan mempunyai dua alternatif jika berkeinginan untuk menambah tingkat produksinya. Produksi dengan dua atau lebih variabel. Hasil produksi ini akan ditunjukkan oleh suatu kurva yang diberi nama isocost curve, sedangkan biaya yang digunakan dalam rangka menghasilkan produk tersebut disebut isocost. Dan yang terakhir adalah skala produksi. Skala produksi adalah gambaran mengenai arah atau kecenderungan dari hubungan antara pengguna input dengan output yang dihasilkan. Ada tiga jenis skala produksi, yaitu satu, skala produksi yang meningkat adalah skala produksi dengan arah yang meningkat. Yang kedua, skala produksi yang tetap adalah skala produksi dengan arah yang tetap atau sama. Yang ketiga adalah skala produksi yang menurun adalah skala produksi dengan arah yang menurun. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.